Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Avelia dengan NPM 2578-2011. Di sini saya akan menjelaskan hands-on lab session 10 yaitu Network Socket Programming. Jadi untuk ketentuan video hands-on-nya di sini ada mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan 1-3 dengan menunjukkan source kode yang diambil langsung dari git text. Nah, kita ambil git text-nya dari terminal. Kita lihatnya dari terminal yaitu cmd. Setelah itu git checkout latihan 1. Oke, kita lihat. Kita buka dulu. Setelah itu ini. Oke. Jadi di latihan 1 ini program dibuat untuk mensimulasikan komunikasi sederhana antara server gateway dengan klien yaitu node.py menggunakan modul socket pada Python. Terus konsep utama yang digunakan adalah client server communication dengan protokol TCP yaitu Transmission Control Protocol. Setelah itu saya akan menjelaskan di sini ada import socket. Ini digunakan untuk mengimpor library socket bawaan Python yang berfungsi untuk membuat komunikasi jaringan antara server dan klien. Setelah itu ada host. Host ini berisi angka 127.0.0.1. Ini adalah alamat localhost, artinya server berjalan pada komputer sendiri. Lalu di sini ada port. Port ini berisi angka 12345, yaitu nomor port yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara server dengan klien. Setelah itu ada server socket. Ini digunakan untuk membuat socket server, yaitu FINET itu menggunakan alamat IP. Lalu socket stream ini menggunakan protokol. Setelah itu yang socket stream ini menggunakan protokol TCP yang bersifat connection oriented dan lebih stabil. Selanjutnya ada server bin. Ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan server ke alamat IP dan port tertentu agar dapat menerima koneksi dari klien. Lalu selanjutnya ada server listen. Server listen ini berfungsi untuk membuat server berada pada mode standby atau menunggu klien yang ingin terhubung. Lalu di sini ada print server gateway aktif di port 12345. Program menampilkan informasi bahwa server berhasil dijalankan dan siap menerima koneksi. Selanjutnya ada client socket alamat. Ini fungsinya digunakan untuk menerima koneksi dari klien. Hasilnya yaitu client socket. Socket khusus untuk komunikasi dengan klien dan alamatnya itu alamat IP. Ini menerima ini. Ini. Lalu ada print, koneksi diterima dari alamat yang print ini. Ini server menampilkan alamat klien yang berhasil terhubung. Lalu ada client socket. Ini untuk server mengirim pesan ke klien, yaitu send untuk mengirim data. Terus encode ini untuk mengubah string menjadi format byte karena soket hanya dapat mengirim data byte. Lalu ada client socket dan server close. Client socket ini untuk menutup koneksi dengan klien, lalu server close ini untuk menghentikan server. Hal ini dilakukan agar resource jaringan tidak tetap terbuka.
Lalu selanjutnya di sini ada Node.py sebagai klien yang dimana terdiri dari import socket yang digunakan untuk mengakses fitur komunikasi jaringan pada Python. Lalu ada host port yang ini klien diarahkan untuk terhubung ke server yang di sini tadi host port. Lalu ada ini client socket, yaitu membuat soket klien menggunakan IP v4 dan TCP ini di socket stream dan AF init ini. Lalu ada print menghubung gateway di host. Ini itu untuk menampilkan informasi bahwa klien sedang mencoba menghubungkan server gateway. Lalu ada client connect host port, digunakan agar klien dapat terhubung ke server menggunakan IP dan port yang telah ditentukan. Selanjutnya ada print berhasil terhubung. Ya, ini. Print berhasil. Itu berfungsi untuk menampilkan bahwa koneksi klien ke server berhasil dilakukan. Setelah itu ada pesan klien. Ini untuk menerima data, retrieve ini untuk menerima data. Setelah itu ada decode ini untuk mengubah data byte menjadi string. Lalu ada ini print response. Klien menampilkan isi pesan yang dikirim server. Lalu ada client close, menutup koneksi klien setelah komunikasi selesai. Setelah itu kita lanjut ke latihan kedua. Nah, ini latihan kedua. Ini kodenya sudah tertampil di Sublime Text-nya. Pertama saya akan menjelaskan dari gateway terlebih dahulu. Latihan 2 ini program dikembangkan agar klien dapat mengirim data telemetri sensor ke server dan server dapat melakukan parsing data tersebut. Nah, yang pertama itu di gateway.py itu ada tambahan di sini yaitu import trending. Fungsinya agar server dapat menangani klien menggunakan thread terpisah, sehingga server bisa tetap berjalan dan melayani lebih dari satu koneksi. Kalau yang di latihan 1 tadi, dia hanya bisa menangani satu koneksi, dan di latihan 2 ini dia bisa melayani lebih dari satu koneksi. Selanjutnya ada handle client yang ini. Ini tuh fungsinya untuk menangani komunikasi klien yang bertugas menerima data, membaca elementary, melakukan parsing data, menangani error. Selanjutnya ada while true. Di sini ada while true dibuat untuk menerima agar klien dapat mengirim data berkali-kali, lalu server tetap aktif menerima elementary selama koneksi belum terputus. Selanjutnya ada, jadi pada latihan 2 itu di gateway.py-nya segitu saja perubahannya. Lalu di node.py itu dia masih sama seperti pada latihan 1, belum ada perubahan. Lalu lanjut ke latihan 3. Nah, ini sudah berubah. Oke. Yang dimana program dikembangkan lebih lanjut dari latihan 1 dan latihan 2 dengan menambahkan konsep multi-threading. Jika pada latihan sebelumnya server hanya melayani satu klien dalam satu waktu, maka pada latihan 3, server sudah dapat melayani banyak sensor node secara bersamaan menggunakan thread. Jadi di gateway-nya itu tadi yang ini import socket, import trending, ini yang membuat server itu bisa menerima banyak klien dengan memakai import trending, yaitu thread.
Lalu ada di sini yang namanya thread count. Ini variabel digunakan untuk menghitung jumlah thread client yang masuk ke server. Lalu ada div handling client. Ini ada penambahan thread name-nya, digunakan untuk menandai klien sedang diproses oleh thread mana. Nanti di handling client ini ditambahkan thread name, lalu dia akan menandai klien yang sedang diproses oleh thread mana, seperti itu. Lalu di latihan 3 ini ada perubahan, yaitu di latihan 3 ini ditambahkan thread count, yaitu dia untuk melayani melayani klien lebih banyak lagi. Selanjutnya ditambahkan ini thread trending target arcs. Program membuat thread baru setiap ada klien yang terkoneksi. Isi parameternya yaitu ada target ini fungsi yang akan dijalankan thread, lalu args ini data yang dikirim ke function. Lalu ada thread start, fungsinya untuk menjalankan thread yang sudah dibuat. Seperti itu untuk latihan 3. Kemudian setelah kita menyelesaikan isi hands-on yang A, lanjut menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception. Di sini kita disuruh menambahkan beberapa kode untuk latihan 4. Maka kita akan menambahkan kodenya di getaway terlebih dahulu. Pada ini kita tambahkan di sini kelas. Tadi kelas apa itu? Kelas ini exception. Oke. Setelah itu ini exception. Selanjutnya setelah itu di bagian ininya kelasnya itu ditambahin di sini. Lalu di sini terus kita tambahin tadi yang disuruh itu jika data yang dimasukkan ini udah diawali dengan prefix iot. Nah, kita akan menambahkan prefix di sini. Kita tulis di sini prefix dengan iot polinela pagar
Fiat Polynella. Setelah itu di sini hapus. Setelah itu ini sini di sini lalu setelah itu setelah kita tambahin prefix buat exception tadi udah, terus lengkapi kodenya dulu, baru kita bisa lanjut running. Tangani step client. Itu step client ini kan if not data client circuit shift not data ini sini terus break, lalu pesan data di kode strip, lalu ini data pesan, lalu di sini ada tambahan ini tuh ada if not if not start switch yes, start switch prefix, lalu ada rise ini di sini kita buat di sini prefix protokol tidak valid. Lanjut. Pesan sama dengan pesan dot replace prefix
Oke. Pesan sensor values suhu. Lalu setelah itu print oke. Suhu kelembapan udah oke. Terus di sini kita buat di sini. Accept. Oke. Setelah itu lalu selanjutnya oke, lalu selanjutnya ini print error. Oke. Print error third name A. Koneksi ditutup. Selanjutnya ini break nggak dipakai. Koneksi ditutup. Ini lalu ini kok bisa ya? Ini. Ini terus habis client socket close, lalu break. Setelah itu kita akan membuat escape. Expect value error. Nah, setelah itu ini kita masih pakai. Oke. Karena selesai melayani address
koneksi itu di sini kita pakai client socket. Oke. Setelah client switch key tidak di sini. Oke. Kok ini while-nya oke. Setelah itu ada while true client socket address server accept. Oke, direct name print direct name-nya .com, lalu di sini ada third trending thread. Oke. Lalu di bagian kode nodenya di sini ini sama sih kayak client server, terus printnya menghubungkan gateway host port, lalu client connect print respond print, lalu while true. Lalu while true-nya ada data input, masukkan data elementary, formatnya data input. Oke. Data input, masukkan data elementary. Semiring and format. Formatnya Polinella, iot Polinella pagar, lalu ID, ini suhu kelembapan, ini graph. Setelah ditambahkan format, ini kenapa breaknya jadi kita belum nambahin. Nah, setelah itu if data lower ini exit, kita tambahkan di sini print. Kita tambahkan print, lalu ini, lalu tanda petik, lalu seru menutup koneksi. Menutup koneksi. Bawahnya break. Setelah itu
print data, sending, beri kode, lalu client encode, dihapus, ctrls. Oke, setelah itu kita jalankan cmd py gateway.py. Nah, ini sudah bisa di running. Lalu selanjutnya kita akan cmd lagi di sini. cmd sebagai node.py, node.py, taruh di sini. Setelah itu kita akan cmd lagi di sini, py node.py. Nah, kita akan taruh di sini. Oke. Ini bisa full banget. Jadi ini kita ganti di saling text saja. Loh. Ini. Nah, seperti ini. Jadi pada latihan 4 itu program yang sebelumnya sudah bisa menerima koneksi klien itu di latihan 1, lalu membaca dan parsing data elementary di latihan 2, serta melayani banyak klien menggunakan multithread di latihan 3. Selanjutnya, ditambahkan lagi fitur keamanan protokol menggunakan custom exception. Jadi pada latihan ini server tidak langsung menerima semua data dari klien, tetapi melakukan validasi format protokol terlebih dahulu. Dengan menambahkan ini tadi. Ini kelas Unauthorized Protocol. Fungsinya itu untuk membuat exception buatan sendiri dengan nama Unized Protocol. Exception ini dipakai ketika klien mengirim data dengan protokol yang sesuai aturan server. Selanjutnya ada prefix IoT Polinella. Itu fungsinya sebagai identitas protokol resmi. Selanjutnya ada bagian ini, if not dan kawan-kawannya. Mulai dari sini, if not, sampai dengan di sini. Itu tuh penjelasannya. Pesan start with ini pesan start with ini digunakan untuk mengecek apakah data dari klien diawali dengan IoT Polinella atau tidak. Jika iya, data dianggap valid, dan jika tidak, server menganggap protokol salah. Kemudian ada if not pesan pokoknya itu. Jadi if not pesan start with ini itu untuk mengecek apakah data dari klien diawali dengan IoT Polinella atau tidak. Kalau iya valid, kalau tidak server menganggap protokol itu salah. Lalu ada rise di sini. Rise. Untuk server menganggap klien tidak sah. Rise Unauthorized Protocol ini digunakan untuk memunculkan exception custom, yang artinya server menganggap klien tidak sah, lalu masuk ke blok exception Unauthorized Protocol. Setelah itu ada di sini pesan fungsinya itu agar data lebih mudah diproses. Selanjutnya ada accept. Nih, accept ini.
ini yang accept ini fungsinya itu untuk menangkap error custom yang tadi dibuat. Jika protokol salah, maka program menjalankan print error yang ini. Lalu ada client socket close break. Di sini client socket close break itu fungsinya jika protokol salah, koneksi klien langsung ditutup, loop berhenti, klien tidak boleh mengirim data lagi. Ini merupakan keamanan sederhana pada sistem IoT Gateway. Selanjutnya ada format. Oke, ini yang start ini untuk memulai. Lalu di sini di node.py-nya kita tambahkan format IOT Polinela suhu kelembapan. Tujuannya untuk memberitahu user bahwa data wajib memakai prefix protokol. Oke, selanjutnya kita akan merunning kode yang tadi sudah saya buat dan saya jelaskan. Di sini saya sudah punya 3 CMD, yaitu yang pertama gateway.py, node.py, dan node.py. Node.py-nya ada 2. Di sini pertama kita akan mencoba yang memakai IOT Polinela. Nah, hasilnya adalah data mentahnya ini, pesannya ini, dan node ID-nya, suhu, serta kelembapannya ada. Terus saya akan mencoba jika tidak menggunakan IOT Polinela. Sini, kita coba. Nah, jika tidak ada IOT Polinelanya, maka datanya akan error di gateway. Karena prefix protokol tidak valid. Jadi seperti itu untuk runningnya. Jadi sekian presentasi hands-on lab 10 latihan 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.